Taruna IKRN Biomed PhD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semuanya. Semoga di pagi yang cerah ini kita mendapat berkah, kita mendapat rahmat, dan paling penting kita bahagia dan sehat untuk kita arungi hidup-hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Hadirin dan para peserta yang saya hormati, khususnya dari perwakilan Kementerian BUMN, baik yang hadir secara offline, yang hadir di ruangan ini, maupun yang hadir secara online. Demikian pula dari Kementerian UMKM, juga dari Kementerian Ekonomi Kreatif, dari Kementerian Perindustrian, dari Badan POM saya melihat pimpinan Madya, ada Ibu Deputi ya, dengan Pak Dirjen Tirtama dan Bapak Deputi, jadi serta para staf khusus hadir ruangan. Deputi 1 juga hadir. Kemudian pimpinan Pratama, demikian juga pimpinan dan perwakilan Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia, kemudian UMKM pangan olahan, saya lihat ada banyak di ruangan ini, kemudian para peserta yang online saya melihat menurut laporan ada 1000-an lebih yang hadir secara online. Bapak Ibu, kita bahagia sekali pada pagi hari ini karena 2 hal. Yang pertama, hari ini hari ulang tahunnya Badan POM. Kalau Badan Pengawas Obat dan Makanan ini sudah sejak tahun 1947 masih berupa divisi di Kementerian Kesejahteraan dan Kesehatan Rakyat. Kemudian tahun 70-an dia mulai menjadi direktur, kemudian menjadi direktur jenderal. Tepat 24 tahun yang lalu di hari yang sama, tanggal Januari 31 tahun 2001, Bapak Presiden waktu itu Rahman Wahid mengeluarkan instruksi berupa keputusan atau peraturan Presiden nomor 103 itu tahun 2009. Itulah kelahirannya Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi lembaga non-kementerian dan bertanggung jawab kepada Bapak Presiden. Kemudian yang kedua, tentu hari ini kita berbahagia karena di ruangan ini dan secara online kita menyaksikan UMKM atau yang kita sebut dengan UMKM Bootcamp, sosialisasi keamanan pangan kita jalankan. Nah, kita bicara tentang UMKM, usaha kecil, mikro, dan menengah, itu merupakan sokong guru negeri kita. Kita bayangin pada saat terjadi kesulitan ekonomi tahun 2008, nah, sebelumnya lagi yaitu tahun 1998, waktu kami masih aktivis, harga-harga semuanya meningkat, apalagi yang di toko-toko yang usaha-usaha besar. Kenapa? Karena waktu itu $1 yang biasanya cuma 1.000
700-an, tiba-tiba dalam sekejap harganya jadi 17.000. Jadi semuanya meningkat luar biasa. Negeri kita mengalami kesulitan, tetapi berkat UMKM kita bisa keluar dari krisis yang sangat menakutkan saat itu. Jadi UMKM sangat penting. Kemudian pada tahun 2008, waktu terjadi suasana ekonomi dunia secara global mengalami kesulitan, semua biaya kredit jadi melambung tinggi karena interestnya sangat tinggi. Ternyata yang menyelamatkan Indonesia keluar dari proses krisis itu adalah UMKM. Kemudian pada saat COVID-19 tahun 2020 sampai 2023, kita saksikan, kita merasakan saat itu susah banget hidup ini, tidak bisa kemana-mana. Tetapi berkat keputusan pemerintah saat itu tidak melakukan lockdown dan tidak memberlakukan undang-undang darurat militer, tidak memberlakukan itu, sehingga UMKM kita walaupun pada saat itu usaha menengah, apalagi usaha atas, banyak yang gulung tikar. Ternyata pertumbuhan ekonomi kita turun, tetapi rakyat masih tetap bisa makan, rakyat masih tetap bisa minum, dan akhirnya dalam waktu sekejap tahun 2023 kita bisa recovery kembali. Jadi UMKM sangat penting, usaha kecil, menengah, dan mikro itu penting. Dan Bapak Ibu, kalau perlu saya informasikan, itu ada 64 juta pelaku UMKM kita. Jadi ada 64 juta, itu kan jumlah penduduk kita 282 juta sekarang. Dan yang jadi pelaku UMKM itu 64 juta lebih. Nah, kalau 64 juta ini minimal satu orang, satu usaha ada dua, biasanya suami istri minimal. Itu berarti yang bekerja di UMKM ini minimal 117 juta. Data ini dari mana? Datanya Kadin. Dan juga diperkuat oleh data Kementerian UMKM. Nah, dari data itu, Bapak Ibu, kita tahu bahwa kalau di bawah 1 miliar itu adalah usaha mikro atau kecil. Terus sampai dengan 5 miliar itu usaha menengah. Kemudian sampai dengan 10 miliar ke atas itu usaha menengah atau usaha yang sudah besar, sampai berapa triliun kan begitu. Nah, jadi kalau kita melihat dari usaha mikro dan kecil yang modalnya maksimal sekitar 1 miliar, kalau nanti dia bisa naik kelas, misalnya naik menjadi menengah, kan itu bisa sampai 10 kali lipat. Nah, maknanya ekonomi kita sangat besar. Jadi untuk sekarang ini saja dari pelaku UMKM itu jumlah modalnya dan asetnya itu 9.540 triliun. Besar sekali kan? Jadi oleh karena itu kenapa ada Kementerian UMKM? Karena diharapkan itu mau mendorong. Nah, sekarang Badan Pengawas Obat dan Makanan tupoksinya di mana? Di mana hubungannya? Tentu ada. Karena hilirisasi yang berhubungan dengan makanan, minuman, kosmetik, suplemen, obat kuasi ataupun obat, hilirisasinya, sertifikasinya ada di Badan POM. Dan yang berhubungan dengan makanan, kalau dari datanya Pak Menteri BUMN, itu diperkirakan sekitar 18 juta pelaku usaha, baik di bidang obat, obat tradisional, jamu-jamuan, makanan, dan sebagainya. Nah, dari 18 juta itu data solidnya yang sudah ada datanya
di Kementerian UMKM, yaitu 4 juta lebih, 4,6 juta. Dari 4,6 juta ini, kita punya target at least 1,7 juta. Dan sekarang yang terdaftar di tempat kami itu belum seberapa. Kalau kita artinya yang minimal kecil dan menengah itu kurang lebih 60 ribu. Kemudian kalau diikutkan dengan yang mikro yang disebut dengan produk industri rumah tangga, karena itu jadi domain kami juga, itu baru sekitar 400 ribu. Jadi belum setengahnya tercover dari 1,7 juta yang menjadi target kita. Oleh karena itu di forum ini juga kenapa Badan Pemasok sangat memperhatikan UMKM, selain memang tupoksinya dalam bentuk hilirisasi sesuai dengan cita-citanya Bapak Presiden dan Wakil Presiden, ini juga bermanifestasi, beliau langsung menginstruksikan ke kami untuk memperhatikan UMKM. Jadi dengan demikian sangat penting UMKM ini, pokok guru ketahanan nasional kita di bidang ekonomi. Nah, yang saya mau sampaikan, bagaimana yang 400 ribu ini, kan 400 ribu izin yang berhubungan dengan PIRT, produk industri rumah tangga, ya kan? Yang menghasilkan biasanya pisang goreng, dibungkus, kemudian ada minuman-minuman tajir dan sebagainya yang dijual. Kemudian dia minimal dapat PIRT, kita ingin naik jadi MD, makanan dalam negeri atau makanan domestik. Nah, apa bedanya antara PIRT? Jadi bagi yang belum ada PIRT-nya, kita ingin galang supaya mendapatkan PIRT. Kalau sekarang yang sudah ada nomor PIRT itu sekitar 400 ribuan. Nah, kita kalau perlu ditambah lagi bisa sampai 1,7 juta pelaku usaha, produknya itu kita ingin didaftar. Nah, bagi yang sudah dapat PIRT, karena usahanya sudah meningkat, sudah semakin bagus, bisa naik menjadi MD. Nah, apa-apa yang bisa kita lakukan, yaitu apa untungnya? Untungnya kalau dia mendapat izin edar yang disebut dengan MD, kalau PIRT dia cuma bisa jual di sekitar kampungnya. Kalau misalnya dia diproduksi di Lampung kan, dia mau jual ke Jakarta nggak bisa, karena nomor izinnya itu cuma berlaku di lingkungan. Nah, kalau dia sudah naik MD, dia bisa jual di seluruh Indonesia, dia bisa jual